Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Digagahi, Didemit, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Kamu harus cepetan pergi, Gusti. Cepat. Aku gak bakal biarin mereka nyakitin kamu. Brak. Pintu kontrakan Nur benaran sudah berhasil didobrak paksa oleh Ilham. Lakukan. Kita akan pancing siluman itu muncul. Wah, Angkus ngasih perintah sama Ilham. Cowok itu mengangguk, lalu langsung nyamperin Nur. Mau apa kamu, Ham? Lepasin. Tolong lepasin. Nur langsung diseret sama Ilham. Tanpa ngucapin hal apapun, cowok itu sudah langsung mau lecehin Nur lagi. Dia sengaja lakuin itu biar Gusti marah, lalu muncul buat selanjutnya bakal ditangkap sama uaknya. Aduh, lepasin. Ah, kurang ajar kamu, Ham. Ya pokoknya kejadiannya seperti itulah. Banyak adegan yang sangat tidak enak untuk dibaca. Oke, kita lanjut saja. Kita kembali ke Ilham ya. Oke. Teruskan, Ham. Teruskan, Ham. Teruskan terus. Gagahi saja perempuan itu. Dia budak siluman. Wah, Angkus terus saja tertawa. Dan di situ Ilham terus melakukan aksinya hingga membuat si Nur tak berdaya dan akhirnya pasrah apa yang dilakukan Ilham terhadapnya. Ilham terus saja tak melewatkan kesempatan emasnya itu. Dia terus dengan paksa merobek-robek pakaian Nur dengan secara paksa. Dan ya pokoknya terjadi seperti itu. Kalian bayangkan sendirilah. Oke, lanjut. Enggak, Ham. Jangan. Jangan. Si Nur terus mengerang. Dia mengerang memohon untuk Ilham agar menghentikan perbuatannya. Tapi tentu saja Ilham tak menghiraukannya. Enggak, Ham, jangan. Aku mohon, jangan. Nur terus berteriak, berharap Ilham sadar kalau yang dilakukannya adalah hal yang salah. Namun tentu saja Ilham sama sekali gak peduliin penolakannya Nur. Bisa nyentuh gadis itu kayak sekarang ini adalah impiannya sejak lama. Kemarin dia dimarahin uanya karena mau lecehin Nur, tapi sekarang malah disuruh. Dan dia tentunya nggak bakal sia-siain kesempatan ini. Dan adegan bergulat pun terus. Aduh, di sini banyak adegan-adegan yang sangat sulit untuk saya bacakan karena saya juga ngilu-ngilu merinding. Pokoknya kalian bayangin sendirilah. Pokoknya bergelut-bergelut di ranjang gitu, tapi dengan cara paksa. Ham, jangan. Aduh, lagi-lagi di sini banyak gitu. Aduh, maaf ya teman-teman, ini ceritanya agak sedikit bikin ngilu ya. Oke. Lepaskan dia. Kalian manusia-manusia tidak bermoral. Tangan kalian menjijikan. Tidak layak kalian menyentuh kulit Nur Hayati. Gusti akhirnya nampakin wujudnya. Wujud nyata tubuh seorang manusia. Bagus. Akhirnya berani muncul juga iblis kecil ini. Wah, Angkus langsung nyerang Gusti dengan sebilah keris yang telah dia persiapkan sebelumnya. Keris berkelok 7 yang berbahan perak murni. Tangan Gusti langsung mengepal dan diarahin ke atas. Lalu secara ajaib
suasana di kontrakannya Nur berubah menjadi suasana di dalam sebuah gua bebatuan. Itu rupanya adalah dunia gaib, dunia di mana manusia tidak bisa sembarangan masuk ke dalamnya. Nur, Ilham, dan Uwa Engkus semuanya terbawa ke dalam dunia gaib itu. Gusti memang sengaja mindahin semua orang, biar apa yang terjadi saat itu tidak bisa dilihat oleh manusia selainnya. Biar bagaimanapun, keberadaannya tetaplah sebuah rahasia bagi dunia manusia. Tak seorang pun yang tidak punya kepentingan boleh mengetahui keberadaannya. Dan Gusti pun langsung bertarung dengan Uwa Engkus. Mereka berusaha saling melumpuhkan satu sama lain, dan pertarungan sengit pun tidak bisa dihindarkan. Sementara di sudut gua lain, Ilham terpaksa harus berhenti ngelakuin kebejatannya. Saat ini dia cuma megangin tangannya Nur saja, agar gadis itu nggak bisa lari jauh darinya. Lepasin, Ham. Tolong lepasin. Enggak, Nur. Enggak. Keris peraknya Uwa Engkus itu beneran ampuh buat bikin Gusti melemah dan kehilangan hampir separuh dari kekuatan penuhnya. Namun begitu, dia tetap berusaha buat bisa sekedar ngimbangin kesaktiannya Uwa Engkus. Biar bagaimanapun, dia harus berhasil ngalahin Uwa Engkus agar dukun itu dan keponakannya gak bisa lagi gangguin hidupnya Nur. Gusti berhasil beberapa kali nyerang Uwa Engkus, sampai dukun itu beberapa kali juga berhasil terjatuh karena pukulan dari Gusti. Tolong! Nur berteriak histeris. Rupanya Ilham mencekik keras leher gadis itu. Ilham sengaja lakuin itu karena tahu Uwanya dalam bahaya dan hampir saja mati dibunuh sama Gusti. Gusti tentu saja langsung hilang konsentrasi karena teriakannya Nur itu. Dan hal itu pula dimanfaatkan sama Uwa Engkus yang langsung seketika menyerang balik Gusti. Dia menusukkan keris peraknya tepat di jantung siluman tampan itu. Gusti ambruk seketika dengan posisi lutut yang langsung menghantam dasar gua batunya. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Nur berhasil berontak dan langsung berteriak, berniat nyamperin sosok tampan pujaannya. Tidak, Gusti! Gadis itu langsung berusaha lari ke arah jatuhnya Gusti, tetapi ia terhalang oleh Ilham yang sudah langsung megangin lagi tangannya Nur. Mampus kau iblis kecil! Uwa Engkus bangun. Dia nyamperin Gusti, lalu langsung mengambil sesuatu dari kepala atas milik siluman itu. Sebuah benda seukuran kuku jari kelingking, berbentuk batu mulia berwarna merah darah dan sangat berkilauan. Tentunya memancarkan cahaya kemerahannya. Akhirnya mustika merah delima ini menjadi milikku. Aku akan menjadi orang sakti. Aku akan hidup kekal. Aku tidak akan bisa mati selamanya. Dan tiba-tiba secara tanpa dia ketahui, cep! Tanpa disadari, tiba-tiba Gusti sudah nancepin keris perak tepat ke keningnya Uwa Engkus. Sesaat setelah dia berhasil nyabut keris itu dari jantungnya sendiri. Sambil menahan kesakitan, Gusti lalu berusaha ngambil lagi mustika miliknya dari tangan dukun jahat itu. Laki-laki parubaya yang keningnya tertancap keris pusakanya sendiri itu langsung terduduk dengan lutut yang jatuh lebih dulu, lalu ambruk ke samping sebelum akhirnya tewas di tempat. Wah, bangun Wah! Ilham langsung teriak
begitu liatin Nuwaknya tewas di depan matanya sendiri. Seketika itu juga Nur pun langsung dia lepasin. Nur langsung lari nyamperin Gusti. Cincin yang sudah berhari-hari mengikat jarinya secara ajaib juga tiba-tiba langsung saja menghilang begitu saja. Gusti, apa yang terjadi? Gusti, Gusti, bangun! Teriak Nur. Sosok tampan yang tubuhnya mulai terbakar itu hanya tersenyum, dan Nur langsung memeluk dia. Api berwarna putih itu rupanya hanya membakar sosok Gusti saja, tanpa sedikit pun rasa panas yang Nur rasain di tubuhnya. Jangan pergi Gusti, kamu jangan jahat kayak gini sama aku. Bukannya kamu sudah janji bakal jadi manusia dan nikahin aku? Aku udah lakuin syarat-syaratnya, dan sekarang aku sudah mengandung anakmu. Ini benih darimu. Maafkan aku sayang, karena aku gak bisa tepatin janji aku. Tolong jaga anak kita ya. Dia akan jadi alasan di setiap keberuntunganmu di masa depan nanti. Gusti dengan tertatih dan lemas mengelus kepalanya Nur yang masih memeluk tubuhnya. Simpanlah mustika ini. Simpanlah baik-baik. Aku akan selalu menjaga kalian berdua lewat perantara mustika merah delima ini. Gusti, tidak, Gusti! Teriak Nur menggema di seluruh penjuru gua. Sesaat setelah sosok Gusti musnah terbakar api putih kebiruan, beberapa saat setelahnya, suasana di dalam gua pun langsung berganti lagi menjadi suasana di dalam kontrakannya Nur. Wak Engkus tergeletak di lantai dengan Ilham yang sambil menangis megangin tangan uaknya yang telah tewas. Nur pun bangkit. Ia mengusap air matanya. Pergilah Ham. Aku gak mau lihat lagi mukamu. Aku benar-benar sangat-sangat membencimu. Selepas peristiwa musnahnya sosok Gusti, hari ini sudah sekitar 1 bulan waktu berlalu, dan Nur sudah kembali jalanin kehidupannya seperti biasanya. Dia sudah bekerja lagi di toko retail bersama Rizka. Kehamilannya juga sudah berumur 4 bulanan, tetapi masih saja belum terlihat oleh orang lain. Nur menjaga janinnya dengan baik dan juga hati-hati sebagai bukti cintanya pada sosok siluman tampan bernama Gusti itu. Nur, kamu kenapa masih di sini? Rizka nyamperin Nur yang lagi makan di ruangan di dalam kantor toko. Emangnya kenapa sih Riz? Masih jam istirahat kan? Jawabnya Nur. Ye, bukannya gitu. Kamu gak tahu kalau bos besar pemilik toko ini datang. Udah buruan nih, kita harus ke depan. Ayo cepetan. Bukannya dia di Dubai? Kok bisa kesini? Duh, ini anak bodoh amat. Mau dia dari Dubai kek, dari Hong Kong kek, yang penting kita mesti ke depan sekarang. Anak-anak yang lain juga sudah pada nyambu di depan. Udahlah, ayo, buruan. Nur pun bangun. Ya udah. Kamu kesana saja dulu, ntar aku nyusul deh. Nur pun mulai beresin bekas-bekas makanannya. Setelah kelar, dia pun langsung nyamperin Rizka ikut di depan toko buat nyambut si bos besar yang katanya datang dari Dubai. Ternyata yang datang bukan bos besar, Nur. Bukan dia ternyata. Lah, terus? Cuma anaknya doang yang datang. Ya, katanya sih dia ini pewaris tunggal. Seluruh perusahaannya sih bos.
Pokoknya dia yang bakal mewarisin semuanya lah dari si bos besar, termasuk semua perusahaan yang ada di Indonesia. Ya termasuk toko ini juga. Berbeda sama Rizka, Nur kelihatan gak antusias sama kedatangan orang yang disebut sebagai bos besar ini. Menurutnya dia cuma lakuin tanggung jawab sebagai pegawai saja dan beres. Mobil hitam berhenti tepat di depan pintu masuk toko. Salah seorang satpam toko membukakan pintu belakang mobil itu. Sosok seorang laki-laki tampak langsung turun. Ia turun dari mobil yang dibuka pintunya itu. Berambut klimis, berkacamata hitam, dan memakai setelan jas lengkap berkelir putih. Dan Nur pun langsung mendelik, seolah kedua biji matanya mau keluar. Dan dia cuma berucap, "Gusti." Dan cerita pun selesai. Nah, dan begitulah akhir dari cerita dengan judul Digagai Dedemit. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Tentunya ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari saya mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sebelum kita tutup videonya, bagi teman-teman yang punya cerita atau pengalaman horor-horor, barangkali kalian mau ceritakan di channel ini, silakan bisa kirim ceritanya di link yang ada di bawah deskripsi yang sudah saya tulis. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.